Global warming itu adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Jadi anak-anakku tentu sudah bisa memahami apa yang dimaksud dari global warming berbasis pada definisi yang sudah kita baca. Bahwa sebenarnya indikasi terjadinya global warming itu sudah diantisipasi, sudah dikaji, sudah diteliti sejak tahun 1950-an. Para ahli sudah memprediksi ketika indikator-indikator yang menjadi penyebab global warming itu terus terjadi, maka akan diprediksi terjadi sesuatu yang kemudian disebut sebagai climate change tadi. Oleh karena itu, tentu para ahli terus-menerus melakukan penelitian sejak tahun 1950-an ini. Oke, mari kita pelajari berikutnya. Indikator-indikator apa sajakah yang menjadi penyebab global warming ini? Nah, yang terjadi adalah dampak negatif. Nah, ini yang harus diantisipasi. Berikutnya lagi adalah CFG yang tidak terkontrol akibat penggunaan peralatan rumah tangga yang memang selama ini dalam kehidupan manusia modern itu selalu menggunakan alat-alat yang berbahan CFG. Maka diprediksi ketika penggunaan bahan CFG untuk peralatan rumah tangga manusia di dunia ini, maka akan berbahaya dan akan berdampak pada pemanasan global. Berikutnya lagi, polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Ini tentu anak-anakku semuanya sudah memahami betapa luar biasanya jumlah motor dan mobil orang-orang Indonesia hari ini. Betapa banyak atau betapa tingginya polusi kendaraan akibat digunakannya kendaraan itu yaitu yang berbahan bakar bensin. Nah, anak-anakku, mari kita teliti, kita amati, kita eksplorasi gambar yang kita tampilkan di slide ini. Coba kita lihat. Panas matahari yang dilepaskan oleh matahari, kemudian ini apa? Ini apa? Kalau anak-anakku ingat, ini apa coba? Ini adalah sesungguhnya adalah atmosfer bumi. Nah, maka dari itu, lalu panah ini bermakna apa? Bahwa sebagian besar radiasi matahari dipantulkan kembali ke luar angkasa. Mengapa bisa demikian? Nanti kita akan kaji. Coba kita lihat. Panas matahari yang langsung menuju ke bumi. Nah, itu tentu akan dimanfaatkan oleh manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Maka dari itu, ketika terjadi misalnya di sini pembakaran jerami, kemudian menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, kemudian CH4, metan, N2O, dinitrooksida, dan seterusnya. Kemudian di sini kotoran sapi perah melepaskan CH4 sebesar 56 kg. Nah, kemudian ini per ekor loh ya, per ekor. 56 kg CH4 per ekor per tahun. Lalu kemudian kita hitung jumlah hewan atau binatang ternak. Misalnya sapi, katakanlah begitu. Jumlah ternak sapi se-Indonesia itu berapa? Maka berapa total CH4 yang diproduksi oleh sapi itu dan seterusnya. Belum lagi penggunaan pupuk kimia yang menyumbang
sebanyak luar biasa ini. Di sini mohon maaf tidak bisa ditampilkan berapa banyak penjumlahan kapasitas urea yang dipakai oleh para petani. Demikian pula juga sisa ranting dan bahan mengeluarkan CO2 atau karbon. Kemudian hutan-hutan digunduli dan seterusnya. Maka dari itu, gas rumah kaca itu akhirnya akan terbentuk dengan sendirinya. Dengan sendirinya, yang kemudian radiasi matahari tadi itu terperangkap oleh gas rumah kaca yang diciptakan dari bumi itu. Di atmosfer dan dipantulkan kembali ke bumi. Gitu. Jadi karena sesungguhnya fungsi dari atmosfer itu adalah untuk memberikan batas atau menjaga stabilitas, keseimbangan, kebutuhan energi panas dari matahari ke bumi. Maka ketika terjadi masalah di lapisan atmosfer ini, maka terjadilah apa yang kemudian disebut dengan gas rumah kaca ini. Oke. Lalu pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dampak buruk global warming ini? Pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Artinya bahan bakar yang diambil atau yang diproduksi dari mengeksplorasi bumi. Nah, ini adalah namanya bahan bakar fosil. Ya, termasuk di dalamnya diantaranya tadi adalah bensin. Maka dari itu sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu ada stimulus, kemudian orang menciptakan kendaraan, memproduksi kendaraan yang tidak berbahan bakar fosil tetapi mungkin berbahan bakar surya atau panas matahari, atau bahkan ada yang pakai berbahan listrik dan seterusnya. Sumbernya non fosil. Nah, kemudian menggunakan energi alternatif. Artinya kita harus sudah berpikir, meskipun hari ini sebenarnya sudah terlambat. Bagaimana? Adakah energi alternatif? Maka ini perlu dan membutuhkan pemikiran atau critical thinking dari kita. Berpikir kritis, kreatif, inovatif. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini sehingga kemudian kita menemukan energi alternatif yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya dampak buruk global warming ini. Kemudian tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Maka hati-hati, kita sebagai manusia yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa,